Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamulatun Hasanah, NIM E 2019-1172, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu mempresentasikan materi yang telah dikirim oleh dosen saya, Bapak Dr. Abdul Walid Nafis, LCMI, selaku pembimbing mata kuliah makroekonomi. Yang pertama yaitu saya akan mempresentasikan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi dua sektor. Apa sih ekonomi dua sektor? Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi, ekonomi ini hanya terdiri dari rumah atau perusahaan. Tidak ada pemerintah, juga tidak ada di luar negeri. Dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama itu, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga seperti tanah, tenaga yang dimiliki atau dana. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Jadi, ketika belum mendapat penghasilan, pasti akan mengonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ketika sudah mulai punya pendapatan, walaupun kecil, pengeluaran akan dikemanai gitu. Jadi hubungan antara konsumsi dan pendapatan itu seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pendapatan konsumsi tabungan. Jadi ketika pendapatan itu naik, maka pengeluaran konsumsi akan naik. Dan jika tabungan akan berkurang, jadi makin tinggi pendapatannya, makin tinggi juga pengeluarannya. Keterangannya itu maksudnya pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menginginkan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Selanjutnya yaitu fungsi investasi. Investasi itu artinya sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran akhirat atau ada pengeluaran konsumsi investasi. Investasi sendiri artinya pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dari perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksikan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi juga meliputi pengeluarannya, yaitu yang pertama pembelian barang modal seperti mesin, produksi lain untuk mendinginkan perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor atau pabrik. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jadi jumlah investasi itu disebut investasi bruto dan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Materi yang kedua yaitu saya akan menjelaskan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga ekonomi tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi tiga sektor yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Pada siklus perekonomian tiga sektor ada tiga. Yang pertama itu perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga rumah tangga. Juga ada pengeluaran perusahaan kepada pemerintah apa saja itu. Yang pertama akan membayar pajak pada pemerintah, baik itu pajak penghasilan
atau pajak pemerintah. Yang kedua, pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga, yaitu disebut seperti gaji dan upah. Jadi perusahaan itu bekerja kepada pemerintah, maka pemerintah membayar gaji kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang pendapatan perusahaan. Pada pendapatan yang didapat oleh perusahaan dari pemerintah, itu bisa jadi pemerintah itu belanja kepada hasil perusahaan itu, sehingga mendapat keuntungan atau memberikan subsidi kepada perusahaan seperti BBM. Selanjutnya tentang lembaga rumah tangga pinjam uang kepada perusahaan, maka otomatis perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Yang pertama itu beli barang-barang produksi dari perusahaan, yang kedua misal alat bangunan, makanan. Dan yang kedua yaitu bisa berupa gaji atau upah. Misal pemerintahan itu mengerjakan rumah tangga jadi PNS. Yang selanjutnya itu pendapatan dari pajak perusahaan dan juga pajak perseorangan. Pengeluaran rumah tangga yaitu berupa kepada perusahaan, yaitu berupa beli-beli barang makanan. Kepada pemerintah itu bisa seperti pajak yang wajib dibayar. Jadi pada siklus ini tidak ada ekonomi yang berhubungan dari luar negeri, hanya ada dalam negara saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya campur tangan pemerintah membuat dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengelolaan agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan melakukan pembiayaan agregat. Maksudnya itu pemerintah akan mempunyai pendapatan dengan mengambil pajak dari industri atau pajak individu. Maka berarti mempunyai sesuatu kekayaan. Ketika punya, maka otomatis akan membelanjakannya kembali. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, dinamakan pendapatan pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, itu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, lalu ke pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga. Selanjutnya yaitu tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Misal pemerintah mewajibkan kepada industri setiap transaksi bayar 2,5% atau kepada individu ketika mendapatkan gaji. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung artinya pajak yang bebannya dapat diubah ke orang lain. Misal ketika beli baju, maka perusahaan itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah kepada perusahaan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau disebut juga ekonomi 4 sektor. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ekonomi terbuka. Yang kedua, komponen-komponen ekonomi terbuka itu apa saja. Baik, perekonomian terbuka yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam pandangan perdagangan antar negara. Nah, jadi dalam proses perekonomian negara ini terdapat rumah tangga, produksi, negara dan luar negeri. Hampir seluruh dunia menganut perekonomian terbuka, artinya terjadi ekspor dan impor. Dengan ikut dalam perdagangan internasional, dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan modal dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Selanjutnya itu konsekuensi dari perekonomian terbuka itu dari segi ekonomi makro sendiri itu ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya konsekuensi penting yaitu 1. Permintaan agregat di pasar barang, 2. Jumlah uang yang beredar atau pasar barang, 3. Harga barang atau jasa. Selanjutnya itu tentang faktor penentu ekspor. Yang pertama itu ada apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya itu tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua itu mutu barang, artinya barangnya itu lebih bagus. Yang ketiga, cita rasa masyarakat itu lebih terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara.
Sedangkan faktor penentu impor itu ada yang pertama itu dari tingkat pendapatan negaranya, yaitu ketika pendapatan negara meningkat, jadi perlu mengimpor barang tersebut. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Artinya inflasinya itu maju, maka itu butuh impor. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang dan jasa. Yang keempat, cita rasa konsumen. Yang keempat, pada permintaan barang ini akan meningkat karena terjadi penambahan pasar terhadap luar negeri, misalnya HP. Ya, maka yang memproduksi itu hanya penduduk negeri saja. Yang kelima, jumlah uang akan bertambah karena terjadi perdagangan luar negeri, bisa ekspor maupun impor. Selanjutnya itu harga barang dan jasa itu akan lebih murah atau mahal. Selanjutnya itu tentang keseimbangan dan pengeluaran agregat. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Yang kedua, penawaran agregat meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Selanjutnya yaitu pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.